Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan pada hari ini saya akan melakukan panen kompos yang saya buat kira-kira 1 bulan yang lalu dan ternyata sudah siap untuk dipergunakan. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita sama-sama saksikan keseruan video pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kita karungin terlebih dahulu. Ya, kira-kira sebulan yang lalu saya buat nih ya, dan lebih jelasnya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, yaitu pembuatan media tanam atau kompos dari rumput-rumput liar yang hari ini sudah siap ditaburkan ke kebun kita. Dan kita langsung bawa ke kebun kita. Waduh, berat ya. Wah, lumayan berat. Ayo kita bawa ke kebun kita. Oke, siap untuk ditaburkan. Dan ini ladang kita yang sudah kita cangkul dan sudah kita gemburkan, dan kita sudah buat bedengan siap untuk ditaburin media tanam atau kompos. Oh ya, sahabat tani dimanapun berada, sengaja kita untuk menaburkan pupuk kompos yang terbuat dari rumput-rumput liar yang sebelumnya kita babat yang ada di kebun kita ini, yang tentunya yaitu untuk mengembalikan struktur tanah kembali untuk bisa gembur. Karena yang sebelumnya selalu memakai pupuk kimia, untuk kali ini kita pergunakan pupuk kompos sekaligus pupuk kandang agar kesuburan daripada tanah tersebut dapat selalu terjaga. Oh ya, sahabat tani dimanapun berada, di sini juga saya perlihatkan untuk proses pengolahan tanah atau mencangkulnya kemarin, yaitu menggunakan ganco nih, tidak lagi menggunakan cangkul tapi menggunakan ganco agar betul-betul dalam dan tandes agar akar tanaman nanti bisa tembus sampai ke dalam tanah. Oh ya, untuk pengomposan sebelum proses menanam ini juga bermanfaat, selain menyuburkan daripada tanaman, juga untuk menggemburkan tanah dan mempermudahkan kita pada saat pengolahan tanah atau pencangkulan tanah setelah proses
panen nanti dan akan ditanami kembali. Tentunya apabila memakai media kimia atau pupuk kimia terus-menerus, tanah akan menjadi kenyal dan seperti tanah liat dan sulit untuk dicangkul kembali. Dan inilah penampakan tanah kita setelah kita taburi media kompos, agar betul-betul tanaman sayuran kita nanti subur sesuai dengan harapan kita tentunya. Selanjutnya memakai pupuk kandang. Nah, sahabat tani, tadi selain ditaburi kompos dari rumput liar yang kita buat sebulan yang lalu, berikutnya kita taburkan kembali, yaitu pupuk kandang yang juga telah kita buat sebulan yang lalu dari kohe kambing yang sudah kita haluskan dan sudah kita jemur pada waktu itu seperti video yang sebelumnya. Kemudian dicampur dengan sekam bakar, sekam mentah, dan difermentasi dengan molase dan EM4. Kita biarkan kurang lebih 1 bulan dan siap dipakai pada hari ini untuk media tanam sayuran kita. Nah, tahapan yang berikutnya yaitu setelah kita taburi dengan media kompos dan juga pupuk kandang, selanjutnya yaitu kita campur kembali, kita aduk dengan cangkul untuk pupuk kompos, pupuk kandang, dan juga tanahnya kita campur kembali agar betul-betul meresap atau tercampur ke dalam tanah. Dan tahapan yang berikutnya yaitu bedengan yang telah kita taburi dengan pupuk kompos, dengan pupuk kandang, kita siram sampai dengan jenuh, sampai dengan tandes dan betul-betul basah, meresap airnya ke dalam tanah. Barulah nanti bedengan kita ini kita tutup dengan mulsa.
Nah, tahapan yang berikutnya yaitu pemasangan mulsa. Sebelum kita melakukan penanaman, yaitu untuk menanggulangi pertumbuhan daripada rumput-rumput liar yang akan mengganggu pertumbuhan daripada sayuran kita yang akan kita tanam. Dan setelah kita pasang mulsa, kita biarkan terlebih dahulu kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan untuk atau sambil menunggu tanah kita siap dan matang, tentunya juga agar pupuk kompos dan juga pupuk kandang serta media tanam kita betul-betul siap untuk ditanami bibit sayuran, yaitu tomat. Dan ini bibit-bibit tomat kita yang sudah kita semai, dan nanti barang seminggu lagi akan kita tanam di bedengan kita. Di sini juga saya perlihatkan juga berbagai bibit yang ada di kebun kita. Ini ada kemangi, ada cabai, ya, kemudian juga ada seledri, ya, ada seledri. Kemudian juga ini ada cabai gendot atau cabai jalapeno, kemudian cabai hijau. Ini juga ada cabai rawit 212. Nah, ada juga bibit melon, bibit semangka, kemudian juga bibit labu nih juga tersedia. Nah, ini ada seledri kembali. Nah, ini seledri seledri yang kita tanam di polybag bekas karung makanan kucing yang saya buat kemarin. Kemudian yang ini adalah seledri hidroponik kita yang tumbuh subur dan siap untuk dikonsumsi. Dan sambil menunggu bibit tomat kita siap untuk ditanam, kita telah mempersiapkan kembali untuk persiapan menanam terong atau membuat bedengan di lahan yang berikutnya. Dan akhirnya untuk video kita hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.